Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan GBA Orauna online pada hari ini. Kita sampai pada bulan September hari ini. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kita mungkin tidak akan sampai dengan sukacita dan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Engkau. Karena itu mari kita bersukacita hari ini. Semua jemaat yang boleh ambil bagian di rumah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita katakan buat Dia bahwa tak terukur kasih-Nya buat kita.
bagi Engkau Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji Engkau. Karena itu ya Bapa, kami mau agungkan Engkau ya Bapa, karena kami sudah boleh sampai lagi pada awal bulan September pada tahun ini. Kami mau mengangkat tangan kami ya Bapa, kami mengangkat hati kami ya Bapa, meninggikan Engkau. Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami ya Bapa. Karena itu kami mau bersorak-sorak buat Engkau ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati gembala kami yang akan membawakan firman-Mu. Engkau urapi dia ya Bapa dengan rema yang khusus yang berasal daripada Engkau. Kami percaya ya Bapa, sebelum kami memulai akan kebaktian online pada hari ini ya Bapa, kami berbeda dengan pada saat kami mengakhirinya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita memasuki minggu pertama dari September. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita terlindung aman. Saudara, setiap awal bulan kami mempersiapkan tema yang akan menjadi tuntunan bagi kita, tuntunan bagi gereja kita, tuntunan bagi jemaat, supaya setiap kita berjalan di jalannya Tuhan. Tahukah saudara bahwa pandemi ini belum akan segera berlalu? Para ahli pun menyepakati mungkin 2 tahun ke depan masih akan ada goncangan-goncangan. Bahkan tahukah saudara bahwa ada yang memprediksi pertengahan September akan terjadi sesuatu yang kurang baik berkenaan dengan virus ini, saudara. Karena ketidakdisiplinan manusia, ketidakdisiplinan kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Tahukah saudara, sekalipun waktu khotbah tentu saya nggak bisa pakai prokes, tapi tahukah saudara, tempat di mana kita mengambil rekaman benar-benar dibatasi. Ruangan yang begitu besar hanya boleh sekitar 5-6 orang masuk. Itu pun pakai masker, kecuali yang mimpin pujian, kecuali yang berkhotbah, saudara. Kenapa? Karena kita mau taat kepada aturan pemerintah, kepada protokol kesehatan. Karena di dalam ketaatan itu ada perlindungan. Oleh karena itu, saudara, daripada kita mengutuki kegelapan, kita terus sampai kapan? Itu hanya akan menyakiti kita sendiri, saudara. Lebih baik kita membangun manusia batiniah kita membangun jiwa kita membangun roh kita untuk tangguh di semua keadaan. Pagi ini saya akan memberi judul tentang satu kata, teguh. Atau saya pakai bahasa Inggris, unmovable. Yang saya maksudkan hidup yang teguh, kukuh, kuat, tidak mudah berubah, tidak mudah tergoncangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat sebuah bangunan itu kuat, bukan seberapa mewahnya dia atau seberapa tantangan yang harus dihadapi, tetapi pondasi yang dibangun diletakkan di atasnya. Oleh karena itu saudara, kita perlu membangun pondasi yang kuat, sehingga situasi seberat apapun itu tidak akan merusakkan hidup kita. Dan kita akan tetap teguh berdiri, karena satu kali pandemi ini akan berlalu, saudara. Tidak selamanya badai akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu, kita dilayani seorang hamba Tuhan yang berintegritas dari Surabaya. Beliau menyampaikan bagaimana apa yang ada di hati saya. Sungguh kaget karena beliau mengambil tema resetting. Bukankah itu dari pertama pandemi saya menggemakan kepada jemaat, resetting hidup kita. Kita perlu meriset, tapi bukan meriset untuk kembali ke posisi semula, melainkan meriset, mengatur sedemikian rupa, seturut dengan maksud dan tujuan Allah dan di dalam parameter Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kondisi yang sangat sulit ini, tidak ada yang bisa kita pegang selain Tuhan. Oleh karena itu mari kita membaca ayat tema bulan ini sekaligus juga ayat tema khotbah minggu pertama. Di Mazmur 125, ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, nyanyian ziarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini sangat saya hafal sekali karena dari sekolah minggu dulu ada nyanyian yang diambil dari ayat ini. Dan Alkitab bahasa Indonesia yang kita pakai, terjemahan baru yang kita pakai, memberi judul aman dalam lindungan Tuhan. Saya ingat ada satu lagu, ayat waktu saya remaja, ayat ini dijadikan lagu
yang terambil secara penuh dari ayat ini. Lagunya begini, aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu ayat ini benar-benar hafal di luar kepala. Bukan malah enggak tahu, saya hafal ayat ini karena dari kecil saya nyanyi lagu ini. Dan ayat ini benar-benar menguatkan hidup saya, saudara. Dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang teguh, yang tidak tergoncangkan oleh situasi, yang tetap untuk selama-lamanya, saudara. Saudara, ayat tadi dibuka dengan nyanyian ziarah. Sebelum saya membahas apa itu nyanyian ziarah, saudara, ziarah adalah kunjungan ke tempat yang kita anggap mulia. Kita berziarah. Nah, ternyata nyanyian ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang saat mereka menghadap Tuhan di bait Allah, ya, khususnya dalam tiga perayaan utama. Ada 3 perayaan utama di mana orang Israel wajib pergi ke bait suci. Dan di dalam perayaan itu, di dalam perjalanan orang dari berbagai tempat, mereka akan menaikkan nyanyian-nyanyian pujian. Itulah yang disebut nyanyian ziarah. Kalau saudara membaca Mazmur, maka dari Mazmur 119 sampai Mazmur 133, nyanyiannya disebut nyanyian ziarah. Nyanyian yang dinyanyikan ketika orang-orang naik ke bait Allah. Nah, dalam bahasa aslinya nyanyian ziarah ini dipakai nyanyian pendakian. Karena memang tempat di mana gunung bait Allah itu berada, merupakan sebuah tempat yang cukup tinggi. Jadi orang berjalan ke sana sambil mendaki. Saya diberi kesempatan 2 kali ke tempat itu. Kalau dulu mereka berjalan kaki mendaki sambil menyanyi. Dan ternyata nyanyian ini juga dinyanyikan oleh para imam ketika mereka menapaki 15 tangga untuk masuk ke bait Allah untuk melayani Tuhan di sana. Mereka naikkan nyanyian ini, saudara. Sebuah nyanyian yang dinyanyikan untuk menjadi pengingat ketika mereka sedang menapaki tangga-tangga bait suci, saudara. Saudara, sedikit sebelum kita membahas lebih lanjut. Kalau saudara menganggap hidup adalah ibadah, maka hidup saudara dan saya akan mendaki terus. Makanya tadi ada nyanyian pendakian. Mendaki bukan turun. Orang yang beribadah kepada Tuhan, hidupnya akan terus naik. Karena Tuhan yang berkata, kamu akan terus naik, tidak turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kalau saudara hidupnya turun naik, kalau saudara engkau ada di sebuah kadang di lembah, kadang di bukit, kadang di lembah, kadang di bukit, terus-menerus panjang hidupmu, saudara, hanya turun naik, maka ada pertanyaan, apakah kau benar-benar beribadah kepada Tuhan? Banyak orang berpikir beribadah itu kalau hari Minggu. Betul, itu pertemuan ibadah, saudara. Tapi hidup ini adalah ibadah, sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sering kali saya mengungkapkan ini, oleh karena itu saudara, maka kita tidak menggunakan standar ganda ketika kita di gereja, kita kudus, pakai baju putih, semuanya putih, kita tampil rapi, keren, kita berkata-katanya hati-hati. Kita sungguh-sungguh, tapi begitu keluar dari ruangan gereja, kita kudis, kurang disiplin, akibatnya kurang urapan. Karena kurang urapan, akhirnya kumel, kurang melayani. Kalau orang sudah kurang melayani, jadi kusem, kurang semangat. Banyak orang hidupnya seperti ini, enggak semangat turun naik hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangun hidup yang beribadah. Agar kita menjadi para pendaki-pendakinya Tuhan. Itu orang-orang yang mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, dia akan terus naik, saudara. Nah, tadi dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Mari kita perhatikan kata percaya tadi, saudara. Kepada siapa saudara dan saya selama ini percaya? Siapa yang kau percayai lebih dari apapun? Uangmu, kepandaianmu, pernikahanmu, fasilitas yang kau punya, atau kekuatan yang kau punya, atau engkau percaya kepada Tuhan. Saudara, hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak akan goyang. Hari ini siapapun,
punya uang goyang, tidak punya uang apalagi. Pinter goyang, apalagi yang tidak punya kepandaian, goyang lebih goyang lagi. Yang kaya goyang, apalagi yang nggak punya. Semuanya digoyangkan. Tapi saya mau katakan, ada janji Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Saudara, itu merupakan indikasi. Itu ada identitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Kalau hidupmu goyang terus, saya ragu kau percaya kepada Tuhan. Karena identitas orang yang percaya kepada Tuhan adalah tidak goyang. Katakan amin, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sekedar percaya, maka iblis pun percaya. Percaya seperti apa? Kalau saudara membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama dalam terjemahan bahasa Inggris, maka kata percaya ini tidak dipakai kata believe, tetapi trust, saudara. Kata yang paling tepat untuk menggambarkan keyakinan adalah trust, saudara. Ketika engkau trust, maka di dalam trust itu ada rasa aman. Di dalam rasa trust itu ada keberanian. Kata percaya ini ada 3 kata, karena diambil dari bahasa aslinya, maka ada 3 kata yang terkandung di dalamnya. Ingat, kata percaya dari bahasa Ibrani, maka ada 3 kata yang terkandung di dalamnya. Yang pertama tadi adalah trust. Believe in, bukan sekedar believe, tapi percaya kepada. Bukan sekedar percaya, tapi percaya kepada, believe in. Percaya di dalam Tuhan. Terus ada yang kedua adalah bold, punya keberanian. Saudara, saudara, kehidupan tanpa keberanian itu sungguh mengerikan. Saudara. Kita akan jadi orang yang ragu-ragu, kita takut melangkah, kita tidak berani mendaki karena ada tantangan di sana, kita tidak berani berjalan nanti takut ada bahaya mengancam. Tapi orang yang percaya dia akan punya keberanian di dalam Tuhan. Bukan cuma itu, orang yang percaya tadi selain trust, bold adalah secure, merasa aman. Hari ini banyak orang insecure, saudara, merasa tidak aman, gampang curiga. Dikasih vaksin, katanya, wah bahaya nanti bisa mati semua. Disuruh pakai masker, katanya COVID tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak aman dengan orang-orang yang harusnya mereka percayai, tapi mereka percaya kepada orang-orang yang tidak seharusnya mereka percayai. Atau mereka percaya kepada sesuatu yang harus dipercayai, mereka tidak percaya kepada sesuatu yang harus dipercayai, mereka percaya kepada seharusnya tidak dipercayai. Terbalik, saudara, ini situasi yang aneh. Ini bukan hanya menyerang fisik, tapi menyerang batin kita. Saudara. Pandemi hari-hari ini menyerang batin manusia. Orang tidak lagi berpikiran sehat, tidak lagi mau mengalah, selalu merasa jadi orang yang paling menderita. Akibatnya hidup mereka mudah goyang. Kenapa? Karena salah keyakinan, saudara. Salah mempercayai. Saudara, orang yang trust, orang yang percaya bukan berarti sama sekali tidak punya rasa takut, khawatir. Ada, saudara. Khawatir, takut, kadang-kadang sedikit cemas, itu hanya menunjukkan kita manusia. Tapi orang yang percaya tidak akan membiarkan situasi mengendalikan hidupnya. Tidak akan membiarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atau hal-hal yang negatif mempengaruhi perilakunya. Itu orang yang percaya, saudara. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah iman kita sudah membuat hidup kita memiliki keyakinan, keberanian, dan rasa aman yang dalam, sehingga di dalam situasi terburuk pun, kita tidak berubah, saudara. Ada banyak orang hari ini berubah dalam iman, pengharapan, dan kasihnya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika karakter kita berubah menjadi buruk, itu hanya membuktikan kita tidak punya iman. Orang yang punya iman, karakternya tidak akan berubah. Yang percaya katakan amin, saudara. Kalau engkau mulai goyah, karaktermu mulai berubah, mulai kita koreksi diri kita, lihat kembali kepada firman, siapa yang saya percayai? Kalau karakterku berubah, kalau imanku berubah, siapa yang saya percaya selama ini? Saudara, orang yang suka berdalih atas perubahan buruk mereka, juga menjadi indikasi dari ketiadaan iman. Orang beriman itu enggak suka berdalih. Pada waktu dia salah pun dia akan terbuka kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia ngaku, dia tidak akan mati. Dia yakin, dia tidak perlu nuduh atau menyalahkan siapapun untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan.
Orang-orang yang suka berdalih adalah orang-orang yang sudah kehilangan iman. Nah saudara, pertobatan adalah satu-satunya jalan keluar ketika kita suka berdalih, ketika kita sudah turun keyakinan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, dengarkan ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka keyakinan itu yang menjadi sumber dan pegangan hidup kita, saudara. Tahukah saudara, keyakinanmu yang menjadi peganganmu? Cukup sederhana. Kalau kita minum air kemasan, kita kan selalu berpikir bahwa air kemasan itu lebih sehat, lebih baik, lebih tinggi nilainya. Kita yakin dengan begitu saja hanya karena ada tulisan murni, air yang disuling. Kita nggak pernah tahu itu suling betulan atau suling bambu yang dipakai para pedangdut. Kita pokoknya ini air penyulingan, destilasi Pak, ini murni, ini air mengandung oksigen. Kita dengan mudah percaya dan kita meminumnya tanpa kita membawa ke laboratorium, tanpa kita memeriksa baik-baik. Kita nggak pernah kan, saudara ketika engkau minum, kalau saudara yakin, saudara akan cek dulu pakai kaca pembesar, ada nggak kotorannya? Atau saudara kemudian bawa ke laboratorium. Setiap tetes yang saudara minum akan diperiksa di bawah mikroskop. Setelah diperiksa memastikan itu baik baru diminum. Enggak kan saudara? Karena kita yakin. Sayangnya, seringkali kita lebih yakin kepada hal-hal seperti itu. Kata orang, dibanding kepada Tuhan yang menciptakan kita, dan apa yang Dia katakan tentang dirinya, tentang kita, dan tentang situasi yang sedang kita hadapi. Seringkali kita tidak yakin, kita meragukan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan sepenuhnya. Tapi seberapa banyak saudara dan saya, jangankan percaya, baca pun enggak, bagaimana kita bisa tumbuh dalam iman. Ya. Tadi dikatakan tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya, bukan sesaat, bukan sementara. Ketika kita mudah goyang dan berubah dalam kesetiaan, itu bukti bahwa kita salah dalam membangun keyakinan kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan, walaupun mulut kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi sikap iman, pengharapan dan karakter kita menunjukkan siapa yang kita percayai. Orang yang percaya kepada Tuhan akan diubah semakin serupa dengan Tuhan dalam karakternya. Kalau saudara semakin tidak percaya, berubah dalam karakter, berubah dalam iman, selama ini siapa yang saudara percayai? Saya belajar, saya percaya Tuhan, sehingga di waktu kondisi tersulit, iman, pengharapan dan karakter saya tidak berubah. Tadi dikatakan seperti Gunung Sion. Kenapa Gunung Sion? Kenapa tidak ditulis Gunung Moria? Yang tempat bait suci didirikan di sana. Kenapa disebut Gunung Sion? Kenapa tidak disebut bukit yang lain? Kita tahu bahwa di Bukit Moria, Ishak dipersembahkan oleh Abraham. Di tempat itu juga, di mana di ladang Arauna. Karena Tulah berhenti di situ, Daud membeli ladang itu dan kemudian di tempat yang dibeli oleh Daud, oleh Salomo dibangun bait suci. Kalau saudara melihat kenapa gereja kita memakai nama Arauna, di situ latar belakang, di situ ada anugerah Allah tercurah. Tulah berhenti, berkat tercurah. Di tempat itu ada rumah Tuhan. Kita rindu GBI Arauna Makassar menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi anugerah tercurah. Di tempat itu ada sorak-sorai sukacita. Karena Arauna artinya sorakan sukacita. Saudara. Tadi dikatakan Gunung Sion. Di Ibrani 12 ayat 22 minggu lalu kita mendengar ayat ini. Kenapa memakai kata Gunung Sion? Dikatakan tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Di ayat 28 dari Ibrani 12. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Gunung Sion adalah gambaran hidup yang tidak tergoncangkan, saudara. Tadi dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan seperti Gunung Sion. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan tergoncangkan.
Situasi bisa berubah, keuangan saudara mungkin bisa berubah, kesehatan saudara bisa berubah. Tapi iman, karakter, pengharapan saudara dan saya tidak berubah. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Alkitab menulis, saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki kehidupan yang teguh. Tidak dikuasai oleh situasi, dia justru memenangkan situasi itu. Itu sebabnya mereka yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan terpengaruh oleh resesi atau pandemi. Sesulit apapun, seberat apapun, satu, iman kita tidak bergoncang. Yang kedua, berkatnya juga tidak tergoncang, saudara. Kalau sepertinya ada perubahan itu sesaat. Itu waktu di mana kita kembali meriset diri kita. Diingatkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tapi saya mau katakan, ada janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan sampai hari ini, GBI Arauna tetap eksis. Hamba-hamba Tuhannya tetap hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan. Kenapa? Karena kami percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa kirim berkat dari manapun. Tuhan bisa curahkan berkat dengan segala cara, bahkan di waktu yang sangat sulit ini. Percayalah saudara, kalau Tuhan memerintahkan berkatnya kepada hidup kita, maka sesulit apapun situasi itu tidak akan mempengaruhi. Saudara masih ingat? Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel yang dulu diperbudaknya. Di waktu seperti apa? Di waktu mereka lagi krisis habis-habisan, bayangkan, kena 10 tulah, dan itu menghabisi semuanya. Ekonominya kocar-kacir, kenapa? Tuayanya mati semua kena hujan es. Belalang pelahap menghabisinya semua. Tapi orang Mesir bisa memberkati orang Israel karena Tuhan menggerakkannya, padahal mereka sudah habis-habisan. Mereka bisa keluarkan harta bendanya untuk memberkati umat Tuhan. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan goyang, tidak akan dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Berkatnya tetap jalan terus. Resesi jalan terus, berkatnya terus jalan terus. Kenapa? Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang trust kepada Tuhan, seperti Gunung Sion, yang tidak akan goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana agar trust itu menghidupi diri kita, alias membuat kita hidup? Ada banyak orang punya keyakinan, tapi keyakinannya tidak menghidupinya. Mari kita membuka satu ayat di Ibrani 10, ayat yang ke-38. Di bagian itu saya kutip perkataannya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana iman kita, trust itu membuat kita hidup? Adalah ketika dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Oleh itu menunjukkan pelaku. Yang membuat kita hidup adalah iman. Yang membuat kita hidup adalah iman. Sekarang pertanyaan saya, saudara bisa berkata saudara ke gereja, saudara Kristen. Saudara dan saya hidup oleh iman atau oleh perasaan? Oleh iman atau oleh mood? Saya satu kali tersentak ayat ini di 2003 ketika membaca satu bukunya Watchmeni. Pernahkah engkau merasakan ketika engkau berdoa, engkau begitu rasa kering, kosong, hamba Tuhan begitu jauh. Doamu hanya mentok di plafon, sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doamu. Dan tiba-tiba engkau merasa kering, kosong, dan hamba tiba-tiba tek. Kok tulisannya persis yang saya alami. Dan dikatakan itu perasaan. Alkitab berkata orang yang benar hidup oleh iman. Kaget. Ternyata puluhan tahun jadi anak Tuhan, dan bahkan sudah jadi pendeta kira-kira 5 tahunan. Saya bukan hidup oleh iman, saya hidup oleh mood. Saudara, kata hidup itu sebuah kata kerja. Engkau bergerak, engkau beraktivitas, engkau berpikir, engkau merasakan oleh iman. Iman yang harus menggerakkan. Waktu saya belajar tentang kata hidup dalam bahasa aslinya, maka hidup di sini menunjuk yang pertama bernapas, alias tidak mati. Hidup juga menikmati kehidupan yang sesungguhnya, segar, aktif,
diberkati dan tidak berakhir. Hidup juga berarti moral dan karakter. Saudara, orang yang tidak punya moral dan karakter, dia tidak hidup sebenarnya. Engkau hanya punya naluri. Engkau hanya seperti binatang yang punya naluri, tapi kau punya moral dan karakter. Yang membedakan manusia dengan binatang, binatang hanya punya naluri. Manusia punya moral dan karakter. Jadi kalau saudara hidupnya terus menggigit, menelan, membinasakan satu dengan yang lain, apakah engkau manusia sejati atau bukan? Karena manusia yang sejati, apalagi anak Tuhan, hidup oleh iman. Iman itu melahirkan moral dan karakter yang benar. Kata hidup itu juga memiliki kekuatan vital bagi jiwanya sendiri. Segar, kuat, efisien dan berdaya guna. Punya kekuatan vital bagi jiwanya sendiri. Itu orang yang hidup oleh iman. Itu tidak bergantung kepada konseling, tidak bergantung kepada orang lain. Ini gara-gara kamu tidak doakan saya, makanya saya lemah. Itu enggak hidup, saudara. Orang yang hidup oleh iman. Waktu engkau lemah, orang lain mendoakan, engkau akan bersyukur. Dan engkau berkata, terima kasih ya aku ditopang. Tapi pada waktu sepertinya engkau sendirian, kalau engkau hidup oleh iman, maka kau tidak akan menyalahkan orang lain, apalagi pendetamu, gerejamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tadi saya sudah jelaskan, oleh adalah kata penghubung untuk menandai pelaku itu oleh. Oleh siapa kita hidup? Oleh iman. Apa itu iman, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu bukan sekedar perasaan membubung. Iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Iman adalah percaya sekalipun situasi berubah. Iman adalah punya keyakinan yang teguh yang mempengaruhi hidup kita. Sekalipun situasinya sangat buruk, kita tetap yakin kepada Tuhan. Seturut yang firman katakan, itu namanya iman. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya iman itu selalu tertuju kepada firman Tuhan. Apa kata firman yang itu kita pegang, itu yang kita yakini, yang kita percayai, itu namanya iman, saudara. Nah, tadi dikatakannya membuat kita hidup adalah iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti ikan. Bisa bernapas dan hidup karena ada air, saudara. Saudara, saya mau katakan begini, orang yang hidup oleh iman, ia tidak akan dipengaruhi dan dikendalikan oleh situasi, apalagi diperbudak oleh dosa. Saudara, saya punya gambaran, bagaimana engkau perlu membangun iman sebagai habitat hidupmu. Apa itu habitat, saudara? Habitat adalah tempat hidup yang alamiah, ya, lingkungan kehidupan yang asli. Kalau saudara menjadikan iman sebagai habitatmu, maka yang terjadi seperti ikan tinggal di air, saudara. Dia akan bisa bernafas, dia bisa bergerak bebas. Sekalipun saudara mengasihkan hias saudara, lalu saudara peluk belai-belai, saudara timang-timang, tapi tidak di air, ikan itu akan mati. Karena dia tidak hidup di habitatnya. Sama dengan saudara dan saya, jadikan iman sebagai habitat hidupmu. Banyak orang yang berkata, wah kalau Pak Immanuel ini orangnya positive thinking. Enggak, saudara. Kalau positive thinking itu hanya berdasarkan motivasi, tapi right thinking itu didorong oleh iman. Saya selalu mencoba berpikir benar, itu pun susah, apalagi kalau enggak berusaha. Tadi dikatakan Tuhan mau kita menjadikan iman itu sebagai habitat kita. Karena tadi dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara tidak hidup oleh iman, saudara bukan orang benar. Salah ciri utama orang benar adalah hidup oleh iman. Tadi kita sudah belajar tentang hidup. Artinya tidak mati, beraktivitas, bergerak, punya energi, punya kekuatan, punya moral dan karakter. Saudara tanamkan ini. Ada banyak orang mengaku Kristen, tapi enggak punya moral, enggak punya karakter, saudara. Bahkan kadang-kadang lebih sadis daripada orang di luar Kristen. Saya mau katakan, kita perlu bertobat. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka tahu kita Kristen, bukan cuma KTP-nya, bukan cuma kalungnya. Tapi hati kita Kristen karena Kristus di hidup kita. Saudara, saya akan melanjutkan dengan Mazmur 125 ayat yang kedua tadi. Sebuah keteguhan yang diteguhkan oleh Tuhan. Di Mazmur 125 ayat 2
Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di ayat pertama tadi dikatakan orang yang percaya kepadanya seperti gunung Sion yang tidak goyang. Betul, saudara harus punya kekuatan iman. Tapi surga juga meneguhkan hidup saudara. Wah, Tuhan ada di sekeliling saudara. Tuhan ada bersama saudara. Dia tidak meninggalkan saudara sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau Tuhan mengizinkan ada hal yang tidak enak buat hidup kita, itu hanya untuk memurnikan, itu hanya untuk memperkuat hidup kita, saudara. Bukan untuk menghancurkan, tanamkan ini karena Tuhan tidak pernah mencelakakan anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak hanya memerintahkan kita percaya, Ia juga meneguhkan keyakinan kita dengan penyertaan yang ajaib. Dan tadi dikatakan, dari sekarang, dengarkan baik-baik, sampai selama-lamanya. Jadi kalau pandemi ini masih 2-3 tahun ke depan, selama-lamanya lebih panjang dari 2-3 tahun ke depan. Saudara harus punya keyakinan ini. Tuhan menjaga, Tuhan menopang. Jadi sekalipun ada prediksi terburuk ke depan, kita tidak akan goyang karena Tuhan menopang kita. Kita tidak akan rebah. Ya, saudara tadi dikatakan seperti gunung Sion, Tuhan di sekelilingnya. Ada pertama tidak goyang seperti gunung, yang kedua Tuhan di sekelilingnya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, ada foto di situ kalau sudah melihat. Ternyata ada 7 gunung di sekitar Yerusalem. Kemungkinan ini yang membuat Daud membangun ibu kotanya di situ karena di mana sebuah kota dikelilingi oleh gunung-gunung, maka dia akan terlindung aman. Karena gunung itu menjadi kubu pertahanan. Gunung itu, saudara masih ingat Daud satu kali merebut Yebus, kubu pertahanan Zion, dan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Itu salah satu gunung yang mengelilingi Yerusalem. Ada gunung Moria, ada bukit Zaitun juga, gunung Zaitun. Ada gunung corruption, itu unik tuh. Gunung korupsi katanya. Tidak tahu kenapa diberi nama itu, tapi ada 7 gunung yang mengelilingi membuat tempat Yerusalem aman sampai hari ini. Aman, aman. Saudara, tadi ada janji Tuhan, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, Tuhan ada di sekeliling saudara. Tuhan ada di sekitar kita. Dia tidak jauh, sehingga pada waktu engkau berseru kepadanya. Nah, saudara, karena Tuhan di sekeliling kita dan Tuhan bergerak, atmosfer ilahi adalah iman. Oleh karena itu saudara, kita perlu membangun iman, bertumbuh dalam iman. Ya, tambahkan juga pengetahuan dan perluas wawasan. Ada banyak orang hanya percaya, tapi pengetahuannya nggak ditambah. Padahal hikmat itu akan memberi kita jalan keluar untuk setiap kesulitan. Orang yang malas belajar akan sulit untuk berubah hidupnya. Saudara tidak boleh malas. Kita juga perlu menambahkan kebajikan, kita perlu menambahkan kesalehan, kita perlu menambahkan kasih. Saudara, kita perlu menabur kasih dan kebaikan dan ketekunan. Ya, taburlah kasih, kebaikan dan ketekunan menjadi benih masa depanmu. Orang yang tidak menabur tidak punya masa depan. Saudara, gereja ini terus melakukan kebaikan untuk kita punya masa depan yang baik, saudara. Hiduplah dalam kesalehan, bukan dalam kesalahan terus-menerus, kesalehan, hidup yang suci, hidup yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita teguh dengan percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita hidupi ayat tadi. Sekali lagi saya mengajak setiap saudara membaca Mazmur 125 ayat 1 dan ayat 2. Iman saudara akan membuat berkat, penyertaan, perlindungan, semua yang dahsyat, yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan, itu bisa kita alami. Mari kita baca ayat tema tadi, Mazmur 125 ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion. Sekali lagi saya ulang, Mazmur 125 ayat 1 dan ayat 2, nyanyian ziarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kalau engkau punya iman, hidupmu akan teguh, bukan hanya saat ini, sampai selama-lamanya, sehingga situasi terburuk apapun tidak akan menghancurkan hidupmu. Bahkan di dalam situasi terburuk ini, saudara tetap bisa mengalami yang terbaik, mujizat, kesembuhan, jalan keluar,
berkat yang dahsyat. Kenapa? Tuhan ada di sekeliling orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi. Tahukah saudara bahwa janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat. Dia akan terus bersinar di waktu yang tepat, di waktu yang indah. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dan pagi ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita bangun iman kita sehingga ketika kita melakukan perjamuan kudus pun, kita mengerjakannya dengan iman. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati. Kita berdoa untuk perjamuan kudus ini dan nanti sesudah perjamuan kudus, saya akan berdoa untuk setiap kebutuhan jemaat. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Itu identitas kami Tuhan. Identitas kami, jati diri kami bahwa kami tidak mudah goyang di situasi tersulit. Karena Tuhan ada di sekeliling kami. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui roti dan anggur atau apapun yang kami pergunakan sebagai alat perjamuan kudus pagi ini. Kami mau mengakui tubuh dan darah Tuhan, bahwa roti atau makanan yang kami pecah-pecahkan dan anggur yang akan kami minum menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau beracara pagi ini di tengah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari saudara, bagikan roti dan anggur yang saudara sudah siapkan tentunya kepada anggota keluargamu. Mari sebagai imam kau melayani keluargamu, baik suami atau istri yang jadi imam atau anak yang punya iman yang lebih kuat, lebih bertumbuh jadi imam buat keluarganya. Silakan dibagikan. Dan kalau sudah dibagikan, mari angkat roti di tangan kanan kita atau tangan kiri kita, tapi kita angkat lebih tinggi untuk menjadi pertanda bahwa kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara pagi ini? Roti yang akan kita makan ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Kalau engkau percaya, mari katakan amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Dan pagi ini kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Segala dosa, kesalahan, penyakit kami sudah dibayar lunas. Dan kami mau menikmati, mengambil berkat itu. Pengampunan dosa, kesembuhan ilahi. Mujizat kami ambil dengan iman. Kami sembuh oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan atau tangan kiri dan kita angkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara bahwa minuman, anggur, atau apapun yang saudara gunakan pagi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus dan menyucikan kita? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh darah anak domba Allah. Kami ditebus, kami jadi milik Yesus. Telah lunas dibayar. Hidup kami sudah disucikan
dimurnikan. Sehingga kami tidak bercacat di hadapan Tuhan. Oleh iman kami menerima darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami berdoa. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang pertama untuk kesembuhan fisik. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Sebagai hamba Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan yang sakit. Kami juga berdoa untuk yang sedang membutuhkan jalan keluar untuk setiap kesulitan di waktu pandemi ini. Terbukalah jalan dengan ajaib dalam nama Yesus. Untuk setiap pernikahan yang sedang membutuhkan anggur baru, sukacita yang baru, Tuhan nyatakan itu. Pulihkan setiap pernikahan. Lindungi pernikahan-pernikahan di masa pandemi ini untuk mereka tidak goyah Tuhan. Di dalam nama Yesus, satukan kembali yang hatinya sudah mulai menjauh satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan melindungi, menyembuhkan yang sakit, melepaskan kami dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, biar kesejahteraan ada di kota kami. Orang-orang disembuhkan, orang-orang ditolong. Berkati pemerintah kami, supaya mereka diberi kekuatan, hikmat untuk menghadapi setiap kesulitan yang besar ini dan menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Arauna, untuk kami tetap ada di jalan Tuhan, untuk kami tetap mengasihi Tuhan, untuk kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu, karena hanya berkat Tuhan saja yang akan membuat kami kaya, membuat kami sembuh, membuat kami sehat, membuat kami menikmati sukacita, menikmati semua yang terbaik. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.